Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Kusmawati, NIM 203210057 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal tentang psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dwi Ulfa Nurdahlia MSI. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pendidikan Anak Perspektif Psikologi, yang ditulis oleh Saudari Nur Liana dan Miftah Ulia pada tahun 2021. Dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yakni untuk memahami situasi yang mempengaruhi pendidikan anak dalam segi psikologi, sembari mengetahui bagaimana penerimaan anak di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekitar, sehingga dapat memberi nilai yang berharga bagi anak, nilai pendidikan yang berharga ataupun bernilai bagi anak seiring dengan proses perkembangan psikologi anak. Dan anak bisa menjalani proses pendidikannya di lingkungan yang kondusif. Lalu penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif dalam bentuk library research atau berdasarkan pada sumber-sumber dalam buku atau mengumpulkan beberapa buku untuk dijadikan sebagai sumber. Lalu isi dari jurnal ini, pendidikan itu merupakan aset yang berharga bagi suatu bangsa, sehingga setiap negara itu mewajibkan untuk melakukan pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar hingga SMA maupun sampai perguruan tinggi. Ketika pendidikan itu berjalan dengan baik, maka hal itu akan otomatis kepribadian ataupun sikap yang baik pula bagi anak atau karakter anak itu juga akan baik seiring dengan berlancarnya pendidikan. Lalu pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau upaya dalam kehidupan untuk mengimplementasikan nilai-nilai religius atau keagamaan, terus nilai-nilai sosial masyarakat sehingga ataupun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang dimaksud dari pendidikan anak perspektif psikologi yakni yang pertama itu orang tua itu sebagai partner anak. Jadi orang tua di sini memiliki tugas untuk mendampingi anak. Jadi anak itu butuh tempat untuk mencurahkan kelah kesuhnya saat menjalani proses belajar maupun bermain di lingkungan sekitarnya, sehingga ketika anak itu sudah mempercayai orang tua sebagai teman untuk curhatnya, itu anak akan melatih keberanian si anak dan melatih kepercayaan diri, sehingga anak dapat bercerita apapun permasalahan yang dialaminya, sehingga orang tua dalam hal ini berfungsi sebagai mencari solusi-solusi dari permasalahan anak. Lalu yang kedua itu guru yang kreatif. Jadi guru yang kreatif itu yang intinya guru yang mampu menggairahkan anak didik. Jadi pada saat pembelajaran itu tidak monoton. Jadi selingilah dengan ice breaking maupun nyanyi-nyanyi agar si anak itu timbul semangat lagi untuk belajar. Lalu yang terus guru itu juga mampu
diharapkan mampu memberikan harapan realistis supaya anak itu menjadi optimis. Lalu guru itu hendaknya memberikan reward. Reward itu diberikan ketika si anak itu mampu menyelesaikan suatu soal ataupun mampu menyampaikan argumen atau mampu berpendapat. Terus guru itu hendaknya memberikan reward ataupun berupa pujian, berupa hadiah seperti permen ataupun pensil gitu. Lalu guru itu juga harus mengarahkan perilaku anak didik sehingga anak didik itu perilakunya bisa terarah menuju hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga itu lingkungan yang baik. Jadi lingkungan juga berpengaruh pada perilaku anak. Terus anak jika kebiasaannya itu berada di lingkungan yang positif, hal itu juga akan mempengaruhi perilakunya itu juga akan positif. Berbeda dengan anak yang berada di lingkungan negatif, maka mereka akan cenderung meniru apa yang telah mereka lihat di lingkungannya. Terus inti dari jurnal ini yakni pendidikan anak usia dini merupakan suatu pondasi untuk membentuk kepribadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan sejak dini itu dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun psikologisnya. Fisik ataupun psikologis ataupun mentalnya. Dan hal ini akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar, terus etos kerja dan produktivitas. Lalu menurut saya orang tua itu sebaiknya memberikan lingkungan yang baik terhadap anak ataupun lingkungan yang kondusif bagi anak. Terus menurut saya jurnal ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya dulu, bahasa yang digunakan dalam jurnal ini mudah dipahami oleh pembaca. Lalu tampilan abstraknya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga kelebihannya yakni susunannya itu tersusun sistematis mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Lalu untuk kekurangannya ada beberapa kata asing yang seharusnya dicetak miring tetapi di dalam jurnal tidak tertulis miring. Mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.